Oke, sekarang kita masuk ke era postmodern. Saya kira awalannya situasinya waktu itu sudah lihat ya, kurang lebih ada skeptisisme intelektual segala macam itu. Ya, terus menggelembung gerakan itu menjadi segala sikap kritis terhadap kemodernan, itu yang biasa disebut sebagai postmodernisme. Jadi akhirnya dari sekedar style dalam bidang seni atau arsitektur, kemudian bergerak menjadi mazhab filsafat, kemudian menjadi segala sikap kritis gitu kan ya. Jadi awalnya style, arsitektur dan sastra, kemudian menjadi mazhab filsafat, kemudian menjadi gelombang segala sikap kritis atas modernisme atau modernitas. Oke, nah salah satu yang penting di situ adalah kita sudah lihat ada macam-macam tendensi yang bertabrakan di dalam situasi postmodern itu. Saya kira ya, sudah ya. Ada ya. Tapi yang penting adalah kecenderungan otokritik. Hampir semua sistem mengkritik dirinya sendiri. Hampir semua sistem mengkritik dirinya sendiri. Sistem kebudayaan mengkritik dirinya sendiri, agama, ilmu. Nah, dalam bidang sains muncullah filsuf-filsuf ilmu yang mengkritik ilmu sendiri gitu ya. Kritik internal atas sains. Muncul kritik internal atas sains. Dan ada macam-macam filsuf di sini. Misalnya salah satu tokohnya adalah Karl Popper. Dia bicara tentang banyak hal mengenai masyarakat terbuka dan segala macamnya. Dia benar-benar filsuf yang bicara mengenai range topik yang sangat luas. Tapi dalam dunia ilmiah yang sangat terkenal adalah kata kunci dari Karl Popper, yaitu falsifikasi. Maksudnya begini, lama sekali salah satu prinsip yang dipegang oleh dunia sains sebetulnya adalah verifikasi kan? Verifikasi. Nah, intinya adalah kalau bagi Popper, jatuhnya verifikasi itu hampir selalu berarti pembenaran diri gitu, bukan ilmu tidak menuju pada kebenaran akhirnya, tapi pada pembenaran diri gitu. Itu kecenderungan dan saya kira kalau Anda bikin disertasi kalakna segala macam itu juga Anda kan lebih kurang lebih menyeleksi juga gitu, mana teori-teori yang mendukung teori Anda gitu kan ya, dan sebisa mungkin menyingkirkan fakta-fakta yang mengganjal gitu kan ya, yang tidak mendukung Anda gitu. Gitu kan, itu tuh manusiawi sekali bahwa kita selalu pengen membenarkan diri, memverifikasi diri. Tapi verifikasi itu tidak membuat ilmu tidak berevolusi. Jadi verifikasi tradisional gitu, itu tidak membawa kemajuan yang progresif pada dunia sains gitu ya. Hanya membawa pada pembenaran diri terus-menerus.
Artinya juga membuat ilmu tidak berevolusi. Ilmu tidak berevolusi. Karena setiap teori akan membenarkan dirinya sendiri terus-menerus. Maka yang diperlukan adalah itu tadi itu falsifikasi ini. Yang dibutuhkan adalah falsifikasi. Falsify itu berarti menyalahkan, menumbangkan ya. Menumbangkan ya. To falsify berarti menumbangkan. Menumbangkan apa? Menumbangkan teori sebelumnya. Jadi disertasi Anda itu akan berbobot ilmiah sekali kalau berhasil menghantam dan merusakkan teori sebelumnya gitu. Itu baru itu berbobot ilmiah tinggi sekali gitu. Jadi falsifikasi sekurang-kurangnya itu dua, mampu merobohkan teori sebelumnya, memfalsify, menyalahkan teori sebelumnya, dan kedua statement atau tesis-tesis yang Anda ajukan itu juga cukup spesifik, cukup prediktif sedemikian hingga juga gampang ditumbangkan oleh orang lain. Gitu. Misalnya gini, banyak ilmuwan ya yang melahirkan tesis-tesis yang sebenarnya sangat ambigu sehingga tidak bisa diserang, tidak bisa dibilang salah atau benar gitu kan ya. Omongan-omongan filosofis kebanyakan kayak gitu. Kayak Freud misalnya gitu kan ya, bilang bahwa tindakan-tindakan tertentu itu muncul sebagai kompensasi misalnya atas rasa problem seksual masa kecil atau apapun lah kayak gitu-gitu. Tapi segala hal lantas bisa ditafsirkan sebagai kompensasi atas problem seksual itu gitu ya, karena tidak apapun gitu yang bertentangan sekalipun bisa ditafsirkan sebagai itu kan berarti tidak presisi. Statusnya jadi kayak omongan dukun yang begini. Kalau kita tanya, Mbah besok kurang lebih cuaca bagaimana? Terus dia bilang, hanya ada 2 kemungkinan besok itu. Atau hujan, atau tidak hujan sama sekali. Gitu. itu apa gitu ya, itu tidak spesifik gitu ya. Tidak usah seorang dukun untuk mengatakan itu gitu kan ya. Persis seperti gimana prospek saya ini S3 akan gagal tuh. 2 kemungkinan, atau gagal atau berhasil gitu ya, apaan gitu. Itu tuh tidak spesifik gitu ya. Nah, kayak gini tuh kan susah mau ditumbangkan apanya gitu ya. Omongan-omongan general seperti ini. Nah, kalau berani betul, tesis yang bagus adalah yang nekat. Jadi kalau ditanya bagaimana nasib S3 saya nanti, dia harus persis omongannya gitu. Anda akan berhasil tapi dengan nilai yang tidak cukup bagus gitu kan, gitu. Nilainya apa gitu ya disebut, atau sebaliknya Anda akan berhasil dengan cum laude dan seterusnya. Spesifik gitu. Jadi persis seperti kalau seorang dukun ditanya besok cuaca bagaimana? Besok akan hujan jam 4:04. Wah, misalnya gitu kan ya. Itu tuh presisi. Dan itu gampang sekali ditumbangkan. Kalau tidak terjadi hujan, ya udah tewasnya. Jadi harus cukup spesifik. Artinya pernyataan-pernyataan cukup spesifik untuk cukup spesifik dan bahkan memiliki tingkat prediktif yang tinggi. Jadi sains yang bagus itu memiliki kemampuan prediktif yang tinggi. Kalau begini, kalau kondisinya begini, harus terjadi begini, gitu loh. Nah itu baru. Kalau semakin nekat dan semakin berani begitu, sebenarnya sains itu makin bagus, makin spesifik, prediktif, untuk bisa ditumbangkan, ya, atau disanggah. Kalau ternyata tak tersanggah, nah itu baru. Jadi prinsipnya jangan pembenaran, penyanggahan gitu yang mesti di falsifiable. Jadi ini maksud dia tuh
istilahnya harus cukup spesifik untuk menjadi falsifiable. Jadi jangan terlalu umum-umum gitu kan ya. Nah, hanya dengan itu sebetulnya sains akan maju. Pandangan lain yang saya kira layak juga kita lihat adalah bahwa menurut dia kebenaran dalam arti mutlak dan absolut itu kita nggak akan bisa mencapainya. Yang kita bisa capai selalu adalah piecemeal, sepotong-sepotong, kecil-kecil gitu kan ya. Jadi kebenaran yang dapat dicapai itu sebetulnya selalu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Gitu. Selalu sedikit demi sedikit. Dan kebenaran yang keseluruhan dan mutlak dan segala macam itu kita nggak tahu sih ya. Apakah misalnya demokrasi itu yang paling ideal? Apakah demokrasi itu yang paling ideal misalnya dalam dunia politik? Kita lihat aja selangkah demi selangkah itu membuat masyarakat atau politik jadi kacau atau tidak gitu. Terus kita belajar aja dari kesalahan gitu kan ya. Yang penting itu belajar dari kesalahan aja. Belajar dari kesalahan saja. Sedikit demi sedikit. Karena apa ya, setiap ideologi juga menganggap diri, entah itu ideologi politik, entah itu ideologi agama, ideologi kultural, selalu merasa paling benar gitu kan ya. Tapi kan kita juga nggak tahu seberapa benar itu akhirnya. Daripada berdebat begitu, belajar aja dari yang negatifnya, dari kesalahannya, apa yang tidak kita kehendaki gitu. Ini yang kemudian masyarakat semacam ini yang belajar dari kesalahan atau penderitaan itu adalah masyarakat terbuka. The open society. Rada konsisten dengan falsifikasi itu ya. Jadi kita lihat ini kan gitu juga kan auranya, belajar dari yang salah gitu kan. Itu aja. Kebenaran itu apa? Udah kita tunda dulu lah, kita nggak tahu apa itu kebenaran. Belajar dari yang salah aja dulu. Nah gitu, dunia dalam politik, dalam agama, kita juga nggak tahu yang beneran sungguhan itu yang mana. Daripada berantem gitu, lihat aja apa yang kita tidak kehendaki. Sedikit-sedikit aja gitu. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, udah aja gitu, betulin dulu, itu sudah lumayan. Sambil tetap terbuka terus. Piecemeal approach, istilahnya tuh ya. Piecemeal approach. Lebih rendah hati, lebih sederhana. Dan mungkin kesannya pragmatis sekali ya, artinya udahlah konkret-konkret aja lah, nggak usah banyak terlalu berideal-ideal gitu. Tapi sebenarnya barangkali dalam situasi yang demikian kacau, dalam situasi posmo yang sedemikian penuh kontradiksi, ya apalagi kan, gitu aja kan. Misalnya tempo hari, kalau dalam bidang politik, apa namanya, sosialisme, komunisme versus apa tuh, perang dingin tuh, liberalisme. Misalnya liberalisme, kapitalisme kayak gitu-gitu. Secara teoritis orang bisa berdebat ancur-ancuran mana yang lebih bagus gitu kan ya. Tapi untuk apa? Lihat aja kasusnya. Sosialisme di mana-mana gagal. Ya udahlah, kita belajar dari situ mengapa gagal gitu kan. Terus benerin dikit-dikit daripada berteori bla 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 gitu kan. Dunia agama juga gitu. Semua agama juga merasa diri paling hebat gitu. Tapi lihat aja mana
hal-hal apa, kasus-kasus apa yang membuat kita menderita gara-gara agama. Betulin aja sedikit-sedikit itu. Dan kita nggak usah banyak bicara mengenai the truth dalam konsep yang sangat besar gitu, karena apa ya? Gitu. Jadi ini memang situasinya, kan situasi postmodern ya, jadi orang udah capek dengan segala impian besar. Kalau istilah Daniel Bell itu kan the end of ideology ya, the end of ideology. Udah capek dengan ideologi. Jadi percuma aja misalnya orang jalan, sudah ada 2 jalan gagal, terus bikin jalan ketiga. Udahlah. Nggak usah mikir gitu, benerin aja yang kecil-kecil. Gitu ya. Yang konkret-konkret aja, sedikit demi sedikit kita melangkah dan belajar dari kesalahan aja, udahlah. Belajar dari penderitaan kita, gitu aja. Itu lebih realistik. Nah, Popper menarik sekali dengan cara itu. Oke, itu Karl Popper. Nah, sekarang yang berikutnya adalah Thomas Kuhn. Thomas Kuhn sangat terkenal dengan istilah yang menjadi istilahnya itu paradigma gitu kan ya. Dia yang mengcoin, yang menyebarkan istilah paradigma, meskipun istilah itu istilah purba. Sejak Plato dan segala macam sebetulnya sudah dipakai istilah paradigma gitu. Maksudnya paradigma dalam bahasa Yunani artinya contoh, model, sampel, contoh kayak gitu. Tapi pada Kuhn, dia maksudkan sebagai teori-teori induk yang dijadikan pegangan gitu. Teori induk yang dijadikan pegangan, teori utama yang dijadikan pegangan. Kalau dalam seni rupa itu apa ya? Atau dalam arsitektur apa yang menjadi paradigma? Misalnya teori apa ya? Kalau dalam fisika tuh misalnya fisika klasik, fisika Newton gitu kan ya, gravitasi dan segala macam gitu-gitu. Arsitektur itu apa ya? Ya, fungsionalisme seperti itulah ya. Fungsionalisme gitu. Itu paradigma utama gitu yang diikutin terus hampir tidak pernah dipertanyakan. Kalau mau merancang desain arsitektur ya fungsinya dong gimana gitu. Baru bentuknya gitu kan ya. Tahu-tahu nanti orang lain bilang enggak, bentuk dulu fungsi mah serah gitu. Gitu. Itu kan bisa terbalik-balik sebenarnya. Nah itu paradigma, teori-teori utama, teori-teori induk. Yang dijadikan pegangan. Nah, apa yang mau dia bilang sebetulnya? Dia bilang pergeseran dari satu paradigma ke paradigma itu jarang yang bisa cukup smooth gitu kan ya. Itu hampir selalu kayak revolusi. Pergeseran paradigma itu biasanya kayak lompatan. Bahkan dia menggunakan istilah kayak conversion. Conversion dalam artian apa coba? Ganti agama gitu. Kayak religious conversion, revolusi, bahkan mirip dengan religious conversion, kayak ganti agama, kan nggak gampang gitu kan ya. Religious conversion. Sulit ini, maka sifatnya kayak revolusioner, kayak lompatan gitu ya. Kayak lompatan. Sebagaimana manusia tidak gampang berubah agama, maka antar mazhab juga tidak gampang saling berubah, dan karena ada ikatan emosional dan
ada apa ikatan sosiologis dan segala macam itu yang menyebabkan seseorang tidak mudah berganti mazhab gitu. Kalau dalam filsafat itu jelas, ada orang-orang yang memang sangat modern kiblatnya, dan mereka itu, saya suka bilang kali ya, mereka tuh benar-benar jijik sama istilah postmodern gitu ya. Itu kayak haram gitu, kata postmo, apaan tuh? Gitu. Nah itu gitu. Nah sebaliknya, orang postmo suka nganggap keahlian dia apa filsafat modern, jadul itu gitu kan ya. Zaman dulu itu udah kuno dan seterusnya. Kadaluarsa dan seterusnya gitu. Nah itu tuh benar-benar seringkali kayak dihayati kayak ini ya, kayak agama memang. Sehingga berubah ke mazhab lain tuh, wah antar dulu. Itu, maka kalaupun berubah itu sifatnya rada revolusioner. Kayak lompatan paradigma. Nah yang penting adalah dari Thomas Kuhn bahwa kenyataan dia merunut dalam sejarah gitu bahwa suatu paradigma itu diterima atau ditolak tuh tidak semata-mata karena bobot objektifnya, karena kebenaran objektifnya, sebenarnya nggak gitu. Jadi paradigma baru tidak otomatis terima karena kebenarannya gitu ya, kebenaran objektifnya. Ada faktor-faktor psikologis, kultural, dan sosiologis di dalamnya yang ikut menentukan. Jadi ditentukan juga oleh faktor-faktor psikologis, sosial, kultural. Konkretnya, pertemanan kita, kalau Anda nanti bikin disertasi, diterima atau tidak diterima ya Anda, dan dinilai atau bagus atau buruknya gitu, tidak semata-mata karena bobot tulisan Anda gitu, tapi juga kedekatan dengan profesornya gitu kan ya. Dan sejauh mana Anda juga bisa mempersuasi si profesor itu gitu. Kayak gitu-gitu, itu tuh berperan penting juga dan gak usah disangkal-sangkal, emang gitu ya. Dari tahun 0 sampai hari ini juga gitu. Faktor itu tuh tidak usah sok objektif murni, seakan-akan komunitas sains tuh komunitas para malaikat yang bersih, objektif, wah kagak. Itu banyak sekali unsur gitu-gitunya. Sense of belonging pada mazhab tadi, ya, sense of belonging pada mazhab, kedekatan dengan profesor, siasat persuasi. Bisa jadi misalnya disertasi Anda tuh mendalam sekali, tapi presentasinya gombal sekali. Misalnya Anda baca terus gitu ya, semua orang udah ngantuk sebelum ini juga, sebelum menguji gitu. Ya udah. Sebaliknya, ada disertasi yang mungkin dangkal, tapi presentasinya hebat sekali. Wah, dengan gambar, animasi dan apa ya, sehingga orang celengok, wah hebat ya. Padahal dangkal sebenarnya. Itu. Hal-hal seperti itu tuh menentukan gitu. Kalau menurut Kuhn tuh, dan tidak usah disangkal, memang itu. Asal kita waspada aja gitu, dunia sains tuh memang ya tidak sehebat yang dikira. Ada unsur-unsur ininya kuat. Gitu. Dan ya dia cerita lagi juga bahwa misalnya sebetulnya paradigma itu dalam situasi normal hampir tidak pernah dipertanyakan sih. Dalam situasi yang dia sebut normal science itu hampir tidak dipertanyakan. Karena kebanyakan researcher maupun mahasiswa dan segala macam itu biasanya hanya mencocok-cocokkan teori aja kan. Kinerjanya itu lebih kayak puzzle solving. Tapi dalam artian ini puzzle gambar yang digergaji yang dipecah-pecah itu loh. Nah, tinggal dipas-pasin gitu kan. Teori tertentu nggak pas-pasin dengan prakteknya dan kenyataannya gitu.
Udah aja gitu-gituan gitu. Dan nggak pernah kita mempertanyakan si teori besarnya. Kerjaan para researcher kan di laboratorium apa ya cuman gitu kalau dalam situasi normal. Tapi lama-lama ini orang baru mencari dan mengkritik paradigma atau mencari kemungkinan baru kalau dia menghadapi anomali kecil-kecil. Kalau dia menghadapi anomali-anomali kecil-kecil gitu, mulai orang berpikir kayaknya nggak harus gitu-gitu. Misalnya tadi, contoh, paradigma dalam arsitektur, form follows function. Terus saja semua arsitek melakukan itu aja gitu kan ya. Jadi lihat fungsi dulu, baru mendesain. Terus lama-lama mulai ada banyak kritik ini itu apa bahwa manusia kayak terkerangkeng dalam kotak-kotak fungsional gitu kan, dan tidak ada ruang untuk imajinasi, untuk dekorasi. Tadinya ikut aja dekorasi itu kriminal gitu kan ya. Dalam kerangka begitu gitu kan ya. Ornament is a crime gitu. Itu kayaknya iya gitu. Tapi lama-lama dipikir, gue pengen menghias, emang nggak boleh gitu, kenapa gitu gitu ya. Terus kita misalnya bertemu dengan pola-pola arsitektur di banyak tempat yang masih etnik, di mana misalnya dekorasi itu ternyata penting. Kita baru menyadari belakangan, dekorasi itu penting kok. Nah kan mulai nggak nyekrup gitu ya, paradigma yang form follows function ini mulai nggak nyekrup ini. Dekorasi itu penting dan bahkan itu esensial bagi imajinasi manusia, bagi living, bagi apa. Dan seterusnya lah, kita tiba-tiba menyadari pentingnya dekorasi, pentingnya imajinasi, lalu wah lantas lama-lama ini nggak nyambung sebenarnya fungsi-fungsi terus gitu ya. Artinya kita menemukan anomali-anomali di situ. Nah lama-lama kalau makin besar anomali itu, tadinya kita menemukan faktor dekorasi yang menjadi penting, terus nanti kita menemukan apalagi macam-macam lah ya. Banyak lagi yang tidak bisa diwadahi lagi oleh prinsip form follows function. Pada titik itu harus dilakukan sesuatu, harus muncul paradigma baru. Mungkin itu dibalik, jadi function follows form atau form follows fiction, form follows apalagi sih banyak sekarang ya, fun gitu kan ya, form follows fun, follows fiction, terserah lah. Itu berarti paradigma baru. Dan orang-orang yang tadinya sangat ketat mengikuti gaya modernisme seperti itu, jijik dong dengan paradigma baru itu, gitu kan ya. Sebel juga gitu. Ngapain? Form kok follows fun misalnya gitu ya. Emangnya bikin bangunan tuh hanya untuk lucu-lucuan, untuk senang-senangan gitu ya. Gitu. Dan terus mereka bisa menganggap, wah ini krisis dalam dunia arsitektur gitu kan ya. Ada degradasi dan seterusnya. Selalu gitu sih reaksinya. Ya, baru kalau menemukan anomali-anomali, dimungkinkan paradigm shift. Pergeseran paradigma. Yang tidak mudah tadi ya, paradigm shift itu memang bagikan revolusi karena tidak mudah juga. Karena tadi ada bagaikan religious conversion itu. Oke, itu Thomas Kuhn. Ada komentar dulu sampai sini? Atau pertanyaan? Sebetulnya mulai dari yang minggu lalu, kalau dikaitkan dengan perkembangan sosial sains, sebetulnya bagaimana Pak? Kan kalau yang abad 19, yang era romantik, apakah pada saat itu mulai social science, karena orang kan mulai melihat society, lalu apakah social science juga memang bergerak dengan pola yang sama dengan science yang lain, natural science misalnya? Awalnya iya. Social science itu tadinya bingung. Meskipun
meskipun siapa namanya Dilthey Dilthey sudah menginikan apa namanya memberikan pendasaran sebenarnya dua. Kalau untuk Naturwissenschaften itu Naturwissenschaften alias IPA, katakanlah gitu ya, ilmu-ilmu alam, itu di situ kita memang menggunakan metode yang dia sebut erklären, menjelaskan apa? Menjelaskan hukum alam gitu kan. Untuk IPA tuh gitu, tapi untuk Geisteswissenschaften rumit nulisnya nih. Geisteswissenschaften gitu kan, panjang pisannya. Sebutlah IPS lah ya, IPS gitu. Nah, social science, Geistes itu ruh ya. Geisteswissenschaften itu, ini objeknya bukan hukum alam gitu, bukan the law. Objeknya adalah dunia makna. Itu tuh lain ya. Dunia makna. Dalam dunia sosial tuh objeknya dunia makna, maka metode utamanya bukan erklären tapi verstehen. Artinya memahami. Verstehen. Dilthey di akhir abad 19 ya. Di akhir abad 19 sebetulnya udah ngasih rancangan seperti itu. Tapi entah gimana ya, sepertinya social science atau human sciences itu tetap minder dibandingkan dengan IPA gitu kan ya. Jadi si ini tetap minder dibandingkan dengan ini karena ini mah udah langsung bisa nemu hukum-hukum yang pasti gitu, once and for all. Oh, gravitasi lah segala macam. Kalau dunia sosiologi atau apa susah nemu hukum-hukum kayak gitu tuh. Tapi terus meminjam metodologi dan kerangka berpikir IPA juga gitu loh. Jadi human sciences juga akhirnya dalam waktu yang panjang menggunakan kerangka dan metodologi ilmu-ilmu alam juga. Misalnya apa? Misalnya masyarakat dibayangkannya tuh apa? Sebagai mesin gitu. Masyarakat juga mesin. Hubungan antar institusi itu kayak antar spare parts gitu kan ya. Kalau satu tidak jalan, yang lain tidak jalan kayak gitu-gitu. Belum tentu tepat gitu, tapi enakan gitu ya. Itu tuh comfortable untuk ngelihat itu kayak dan kesannya berbobot kayak IPA gitu kan ya, kayak fisika. Tapi sebenarnya itu nggak tepat karena objeknya memang dunia makna. Makna itu sangat relatif ya dan sangat partikular sekali dunia makna itu. Kebudayaan segala macam itu adalah dunia makna dan makna itu apa yang bisa satu sama lain bisa sangat berbeda sebenarnya. Nah, jadi lama sekali sebenarnya dunia social sciences mengadopsi metodologi IPA untuk gengsinya barangkali, untuk ketepatannya, untuk apa ya. Sebenarnya sampai sekarang pun masih ada sisanya dengan statistik segala misalnya kayak gitu-gitu. Karena kita nggak bisa hanya ngomong, ya harus ada statistiknya dan apalah kayak gitu-gitu. Iya, tapi lama-lama baru belakangan, baru di akhir abad 20 orang mulai lebih mantap ke wilayah ini. Ini yang kemudian disebutnya hermeneutik ya. Metode hermeneutika atau kerangka berpikir hermeneutika lebih tepat sebetulnya memahami manusia itu, dunia manusia itu secara hermeneutis, artinya menafsir. Hermeneutika itu metode penafsiran. Bandingannya itu gini. Anda memang bisa memahami seseorang
dengan pola tertentu yang sudah dipasti-pastikan ala ilmu, ala IPA. Yaitu kalau mengukur misalnya lewat segala jenis psikotes ya. Entah IQ lah, personality test atau apapun. Yang wah dengan segala tabel gitu. Dan itu kan seringkali kayak matematis kan. Dan tahu meriksanya juga, teman-teman Anda ada yang psikolog. Meriksanya kan juga ada kerangka yang udah dibolong-bolongin gitu kan. Nah, jawaban-jawaban dari Anda tinggal diginiin. Nah, terus ini ada berapa skornya gitu, ada berapa skornya. Terus tinggal dihitung. Ya sudah, Anda dapat skor berapa. Itu satu hal gitu. Itu adalah yang gaya ini sebenarnya ya. Tapi hal lain ketika Anda juga mencoba memahami si A itu dengan cara ngobrol, bergaul sama dia, dan dengerin cerita pengalamannya, dan impiannya, penderitaannya, dan seterusnya gitu. Lain loh jadinya itu. Lain sekali. Jadi memahami seseorang berdasarkan report-report psikologi itu satu hal. Betapapun nyerepet-nyerepetnya itu tetap beda dengan kalau kita bergaul sama orang ini secara langsung. Itu lain. Hasilnya bisa kemana gitu. Ya maksudnya gitu. Jadi sekarang ya mereka juga menemukan sih metodenya dan kerangka berpikirnya sendiri. Bahkan sekarang ada terbalik. Bahkan sekarang IPA pun menemukan sisi-sisi hermeneutisnya juga. Bahwa ternyata dalam IPA pun ada unsur tafsir. Dalam fisika dan segala macam itu ada unsur tafsir di situ. Terutama kalau sudah memasuki wilayah-wilayah nano yang sangat kecil atau subatomik gitu kan, wilayah-wilayah subatomik yang nggak bisa terlihat. Nah pada medan itu sebetulnya tafsir si peneliti sangat ikut menentukan apa yang diinikan ya. Apa yang dihasilkan ya, tafsir. Oke, apa lagi? Ya, sekarang masuk lagi ke Paul Feyerabend. Ini juga kritikus ilmu, seperti halnya Thomas Kuhn, dia juga orang fisika. Jadi ini orang-orang yang sangat paham, orang-orang dalam. Paul Feyerabend, dan dia temannya Thomas Kuhn juga. Nah, buku dia ini sangat provokatif. Dua orang ini di mana-mana diserang terus ya, diundang terus ceramah di mana-mana hanya untuk diserang. Karena at the end of the day, mereka dianggap melecehkan sains dan segala macam gitu. Paul Feyerabend salah satu yang diserang paling sering sehingga dia di hari tuanya harus bersembunyi di suatu tempat tertentu yang tidak diketahui banyak orang maksudnya gitu. Supaya karena dia lelah ya, mentally lelah karena terus-menerus disalahpahami. Kenapa? Ya habis bukunya dia sendiri provokatif sekali. Judulnya adalah Against Method. Jadi melawan metode gitu kan. Ini aja udah provokatif. Ya terus omongan-omongannya memang provokatif sekali. Misalnya, dia sebenarnya bukan omong kosong, dia seperti Thomas Kuhn, dia merunut sejarah ya. Dan dari sudut situ melihat fakta-fakta bahwa temuan-temuan dalam bidang sains itu tidak selalu metodis gitu loh. Karena sains itu biasanya jumawa sekali, ini pengetahuan yang paling hebat. Karena apa? Karena didapatkan secara metodis. Oh enggak juga, kata dia. Ada banyak temuan-temuan tuh yang munculnya tuh intuitif sekali sebenarnya. Baru dibetulkan itu belakangan, pakai angka-angka dan sebagainya. Tapi ketika munculnya tuh intuitif dan imajinatif sekali. Dia kasih banyak contoh untuk itu. Lebih celaka lagi misalnya, seringkali dibantuin oleh wilayah-wilayah yang non-ilmiah. Jadi misalnya, bagaimana astrofisika, astronomi, astrofisika, itu banyak sekali awal-awalnya dibantuin oleh astrologi dong, jangan salah gitu ya. Zodiak-zodiak itu gitu ya. Itu awal-awalnya juga gitu. Dan dia tuh memperlihatkan itu ya.
Dan banyak hal sebenarnya intuitif di dalam dunia sains itu. Jadi tidak usah terlampau membanggakan metode dalam hal itu. Dia katanya banyak temuan ilmiah dalam sejarah itu tidak metodis. Tidak metodis, melainkan intuitif. Intuitif. Ya ini semacam otokritik. Sekali lagi ini kritik para ilmuwan terhadap ilmu sendiri gitu kan ya, yang menarik. Bahwa metodis itu langkah ideal ya oke aja sih, cuman nggak usah terlalu dibesar-besarkan maksud dia tuh. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan sebenarnya, karena faktor intuisi itu boleh dong, boleh ikutan gitu ya. Terus juga bahwa dulu dia bilang, dan ini yang sering kali menghebohkan, dulu sains membantu manusia terbebas dari penjajahan, membantu pikiran manusia terbebas dari penjajahan agama. Awalnya. Jadi awalnya sains membantu pikiran manusia terbebas dari penjajahan agama. Dan itu bagus. Tapi lama-lama katanya sains sendiri menjadi penjajah baru. Menjadi tirani baru yang dengan terlalu gampangan sewenang-wenang menyingkirkan segala jenis pengetahuan lain. Dan itu menjadi tidak bagus dengan cara itu. Dan berbahaya. Itulah. Jadi sains cenderung menjadi tirani baru. Tirani baru. Yang menyingkirkan banyak pengetahuan yang lain yang berharga sebetulnya. Sewenang-wenang. Nah, sebenarnya inti poinnya adalah ini dari buku itu tuh. Ini atas hak apa sebetulnya sains menyingkirkan segala pengetahuan yang lain? Sebut coba pengetahuan apa saja yang non ilmiah teh. Semua kelompok etnik dia menciptakan sendiri sebenarnya pengetahuannya. Tempo hari kita saya kira sudah rada mengangkat ini apa? Ya feng shui, akupunktur, petungan di Jawa, petungan primbon dan segala macam itu. Jejamuan, astrologi, sistem astrologi Cina apa? Shio itu ya. Nah kayak gitu-gitu. Itu semua kok dengan gampang dilempar gitu ya, dan seakan-akan tidak berhak semata-mata karena tidak ilmiah gitu. Tidak dengan metode yang sahih kayak gitu-gitu kan, banyak alasannya di situ, tidak terukur lah apalah seperti itu ya. Nah Feyerabend tuh mau kasih lihat bahwa dunia sains pun nggak segitu-gitu amat gitu loh maksudnya. Dunia sains itu juga tidak metodis amat, tidak ketat terukur amat gitu ya. Terus kalau dibilang, oh tapi kan sains hasilnya gini, oh mereka juga hasilnya bagus. Ada banyak pengetahuan, sistem pengetahuan itu, ada banyak penyakit yang bisa disembuhkan, misalnya melalui akupunktur, melalui kundalini, prana, itu juga hasilnya jelas. Nah gitu loh, jadi itu ngeyel sekali dia tuh ini sekali, dan dia bilang dalam banyak sisi sebenarnya nggak ada hak istimewa pada sains. Nah, dia bahkan bikin artikel judulnya juga bombastis. Orang ini memang rada temperamental gitu ya. How to defend society against science. Nah, itu bagaimana mempertahankan masyarakat dari melindungi masyarakat terhadap sains gitu ya. Wah, itu betapa jahatnya dan berbahayanya sains gitu kan. Bagaimana melindungi masyarakat dari sains.
how to defend society against science. Dia cerita misalnya, sains tuh jangan kita terlalu silau, bahwa ada para ahli gitu. Terus kita seakan-akan membiarkan para ahli itu memutuskan segala hal untuk kita semua, untuk kehidupan bermasyarakat. Enggak, kita yang harus mengontrol mereka. Jangan biarkan mereka mengontrol kita. Gitu. Kita harus kontrol. Dia maunya apa? Risetnya apa? Kita mesti teliti dulu. Gitu. Karena ada banyak riset yang gombal, ada banyak penalaran yang sebetulnya nggak benar gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang mulai kebayang kenapa dia terus-terus dihantam di mana-mana gitu kan? Karena gitu. Tapi belakangan orang melihat bahwa orang ini tuh benar juga sebenarnya gitu. Benar juga. Paul Verhoeven. Jadi ibaratnya sains menjadi tirani baru seperti zaman dulu agama. Kita mesti cukup kritis terhadap itu. Menurut dia begitu. Ya, itu beberapa tampang dari kecenderungan otokritik terhadap sains ya. Selain dalam atmosfer postmodern, selain temuan-temuan sains itu sendiri juga otomatis membuat sains tidak arogan lagi. Misalnya teori of complexity, teori kuantum dan segala macam itu membuat segala kepastian yang tadinya dipegang erat-erat oleh dunia fisika ambrol. Dunia fisika tidak sepasti yang mereka kira lagi. Yang menemukan para fisikawan sendiri. Memang gitu, tidak sepasti yang dikira gitu. Dan ya, saya juga pernah cerita bahwa sekarang itu kan antara materi dan bukan materi udah nggak jelas kan. Antara partikel dan gelombang segala macam itu kan nggak jelas sebenarnya bagaimana. Oke, dan situasinya sekarang ini, sekarang kita melihat tinjauan umum saja. Tinjauan umum evolusi pengetahuan. Sampai ke situasi mutakhirnya sekarang. Evolusi sains ya. Nah, kalau kita melihat sains ilmu yang paling awal berkembang itu yang paling dijadikan pilar utama awal-awalnya di abad 17 itu apa ya? Kalau kita rentang dari, karena perkembangannya mulai dari abad 17. Ilmu apa ya? Ya, exactly. Fisika. Yang paling awal berkembang itu sudah fisika. Fisika. Lantas abad 18-an ada dua hal situ, biologi dan kimia. Abad 18-an tuh biologi dan kimia. Fisika melahirkan revolusi mekanik ya. Fisika melahirkan revolusi mekanik. Dalam arti misalnya tadinya kita berjalan terus ada sepeda gitu kan ya. Tadinya kita ngambilin air di siukan gitu dari tiba-tiba ada kerekan terus jadi nimba gitu. Ada kepanjangan tangan kita berupa mesin sederhana. Nah, ketika memasuki lewat biologi dan kimia, kita mulai menemukan reaksi-reaksi kimiawi dan sistem pembakaran dan segala macam dalam tubuh. Maka mesin-mesin pakai tenaga uap. Lantas mulai jalan sendiri. Mobil mulai tidak digolang, tidak dikayuh lagi gitu, tapi mulai jalan sendiri. Kereta api dan segala macam. Mesin-mesin mulai jalan sendiri. Dan itu melahirkan pabrik-pabrik ya, revolusi industri. Dengan mesin permesinan yang sudah mulai bekerja sendiri.
Abad 19 ilmu-ilmu apa yang bermunculan? Kita sudah lihat para tokohnya di situ. Ya itu berkembang terus sih, elektronik segala macam. Tapi yang baru pada nongol lagi adalah sebenarnya human sciences ya. Dalam segala cabangnya yang banyak sekali. Sebenarnya humaniora sudah dimulai abad 16, teman tergilas oleh ini, fisika dan segala macam, baru berkembang dan baru nongol di abad 19. Nah, human sciences itu macam-macam di situ. Sosiologi tentu dari Comte, tapi juga sejarah, tapi juga politik, mulai melahirkan ide-ide baru di situ. Ada Jeremy Bentham, ada John Stuart Mill. Tapi ada Marx juga, Marxisme pada era yang sama. Sosiologi, sejarah, psikologi, dan ada psikologi. Ada Freud di situ. Jadi human sciences pendeknya berkembang di sana, dan sebenarnya seni pun mulai di situ ada impresionisme, artinya mulai seni modern di situ ya. Dengan mazhab-mazhab mutakhir itu. Ada impresionisme, ekspresionisme, abstrak, kubisme, segala macam itu kan baru bergulir sesudah itu. Jadi art dalam arti yang sekarang ini apa namanya? Ya, ini adalah munculnya tiba-tiba human sciences yang marak sekali. Dan kita sudah dengan ini jelas revolusi sosial. Lahirlah masyarakat komunis versus masyarakat liberalis dan seterusnya. Ya, human sciences di abad 19. Di abad 20 apa? Di abad 20 ilmu-ilmu apa ya yang nongol? Yang dominan. Semua ilmu ini berkembang, tapi yang menjadi dominan sekali informatika. Informatika yang menjadi primadonanya. Informatika, dan ini memang melahirkan revolusi informasi ya. Revolusi informasi. Apa sih sebenarnya sumbu dari ilmu-ilmu informatika tuh? Ini kan ilmu hibrida juga, informatika tuh. Di situ ada apa saja? Pilarnya tuh ilmu apa saja? Ada matematika di situ, ada komunikasi, tapi juga ada sibernetika. Macam-macam di situ. Informatika ya. Karena dengan sistem-sistem komputasi di situ ya, komputer. Sangat dibantu oleh pola-pola komputasi. Yang biasanya disebut istilahnya tuh cybernetics. Ini istilah dari Norbert Wiener. Norbert Wiener. Istilahnya sibernetika, cybernetics. Nah itu yang rupanya sangat menentukan. Nah, sekarang kita lihat. Ini tuh ada semacam gerakan ya. Ada semacam gerakan dari luaran makin masuk ke dalam. Dari eksterioritas menuju ke interioritas dunia manusia. Tadi yang paling luar, yang paling gampang rupanya kodratnya gitu ya. Yang paling gampang kita telah aja yang di luar kita, gitu kan. Yang paling fisik yaitu fisika. Fisika. Terus mulai sedikit lebih masuk ke dalam
tadi cuma kulit-kulitnya, hal-hal yang fisiknya, kenyataan fisiknya, tapi akhirnya masuk ke dalam, ke proses-proses di dalamnya, biologi, kimia. Dan itu rupanya makin masuk lagi di dalam, makin masuk ke dunia khas manusia, ke psikologinya, tapi juga tata sosialnya dan segala macam sejarahnya. Makin ke dalam lagi di sini, ke otaknya gitu kan ya. Kinerja otak manusia di sini itu sebenarnya yang dipakai main-main di eksternalisir di dalam komputer, itu sebenarnya adalah kinerja neural system di dalam otak kita. Kebayang nggak nih? Makin masuk ke dalam otaknya gitu. Nah sekarang saya bertanya, abad 21 ini apa gitu? Ini udah makin merasuk gitu ke otaknya. Terus apa tuh? Sekarang apa nih? Di zaman kita ini, sains akan menggarap wilayah apa gitu? Fantasi, imajinasi. Terus apa lagi? Apa? Ya ini dalam arti virtualitas ya, tapi apa lagi? Apa? Spiritual. Oke. Nah, spiritual itu wilayah yang besar sekali. Sebetulnya problem hari ini yang sangat menonjol adalah yang disebut sebagai mind, consciousness, atau soul, yang semuanya tidak jelas isinya sebetulnya. Ya kan? Lama sekali wilayah itu tuh diabaikan karena emang nggak ngerti sains mau ngomong apa. Lama sekali ini dianggap tidak ilmiah ini. Ngomong mengenai ruh, mengenai hati, jiwa itu tuh bukan sesuatu yang ilmiah karena nggak bisa diukur, nggak bisa apa ya. Gitu. Tapi sekarang mereka harus berhadapan dengan ini. Tidak bisa lagi mengelak. Dunia sains harus berhadapan dengan ini karena itu yang paling dalam. Itu yang paling misterius sebenarnya dalam diri kita. Kesadaran itu apa? Jiwa itu apa? Hati itu apa? Coba, itu semua istilah yang lama kita abaikan. Nah, udahlah, itu istilahnya kalau dalam hard science itu dianggap sebagai folk psychology. Awalnya ya. Ini psikologi rakyat gitu. Psikologi rakyat yang tidak canggih gitu. Mereka dulunya tuh ngomongnya hati, ruh, maksudnya gitu-gitu ya. Itu mah psikologi Cicahem gitu ya. Gitu loh. Artinya gitu ya, Cibaduyut maksudnya gitu ya. Ya gitu. Artinya apa ya, itu bukan tidak ilmiah gitu kan ya. Tidak ilmiah itu. Ilmu rakyat jelata itu mah ya. Nah, sekarang mereka harus berhadapan dengan ilmu rakyat ini. Ternyata itu tuh memang ada sih. Tapi apa yang ngomongnya gitu ya? Nah, menarik. Nah, sekarang ada ilmu gabungan ya, yang mencoba mengeroyok ini semua. Khususnya adalah yang disebut sebagai cognitive science. Cognitive science. Ini adalah gabungan segala ilmu. Di situ ada neuroscience, ada psikologi, di dalamnya ada lagi komputasi, komputer, biologi, filsafat, dan sebagainya. Jadi ini cognitive science adalah ilmu hibrida sekali, campuran ilmu baru yang mencoba mengeroyok sebetulnya khususnya fenomena yang paling misterius dan paling dalam yang selama ini diabaikan dan sekarang tidak harus dihadapi, yaitu kesadaran itu apa.
Kesadaran itu apa sih sebenarnya? Dan lucu sekali fakta-fakta dari kesadaran itu. Dulu ya, sebenarnya sampai sekarang kelompok materialis masih meyakini itu. Bangsanya kesadaran, ruh, diri. Jadi ruh, kesadaran, konsep mengenai diri, bahkan Tuhan segala macam itu. Segala yang sebutlah itu areal spiritual gitu ya. Areal abstrak spiritual. Ini tuh dianggap sebagai ilusi saja. Kalaupun tidak folk psychology, itu psikologi rakyat gitu, itu paling juga dianggapnya sebagai ilusi. Terutama ini oleh kelompok yang materialis sekali. Kenapa dianggap ilusi sebenarnya? Diri, ilusi itu maksudnya kayak gini. Kalau Anda lihat, pernah ke air terjun? Air terjun itu suka menciptakan pelangi ya. Nah, pelangi itu tidak real. Yang real itu air terjunnya yang berguguran itu. Gitu kan. Terus kalau kita lihat kereta api, jus itu kita dengar bunyinya. Bunyi itu tidak real. Yang real adalah interaksi mesin yang rumit itu dengan roda itu gitu. Gitu. Atau lebih simpel lagi, kalau saya ngetok-ngetok gitu, bunyi itu tidak real. Yang real adalah benturan antara ini dengan si spidol ini dengan meja. Nah, ini juga sama. Ruh, kesadaran diri semua itu ilusi. Karena itu hanyalah efek samping produk dari interaksi elektrokimiawi neuron-neuron. Jadi ini semata-mata byproduct istilahnya. Proses-proses chemical, proses-proses elektrochemical neuron di dalam otak kita. Gitu ya, jadi tidak ada sesungguhnya. Kita berilusi bahwa kita tuh punya diri yang sebetulnya adalah apa? Kita tuh segepok neuron gitu. Sekedar itu. Terus cara kerja dia membuat kita suka berhayal ada Tuhan, ada diri kebambangan seorang Bambang. Itu tuh ilusi. Ilusi. Yang ada adalah kerja neuron-neuron ngakal-ngakalin kita. Gitu. Bahkan kebudayaan, kalau kata kelompok ini, kaum materialis, kebudayaan dan agama dan semua itu akal-akalannya gen itu dan neuron-neuron itu, mereka butuh survive. Maka mereka masuk dalam spesies manusia dan ya menciptakan padanan dari gen. Gen itu sejajar dengan mem. Mem itu, kalau gen itu biologis ya, DNA, dalam DNA. Tapi ada juga DNA kultural. Ini budaya ya. Artinya produk-produk intelektual, hal-hal intelektual yang kita anggap penting untuk dilestarikan kepada anak cucu kita. Hal-hal intelektual apa saja? Sains sendiri, agama, apalagi ritual-ritual, dan apapun. Itu mem, itu kayak DNA, tapi DNA kebudayaan. Semua ini akal-akalannya neuron atau gen. Maka Richard Dawkins menyebutnya selfish gene. Seluruh kebudayaan segala macam itu perilaku tamak dari si gen ini. Semua tuh akal-akalannya si gen. Si gennya itu serakah. Dan dia ngerjain kita. Sampai kita berhayal ada Tuhan, kita berhayal ada nilai budaya yang adiluhung. Apa itu semua akal-akalan dia. Gitu ya. Ini yang ngomong Richard Dawkins. Ada banyak temennya. Buku-buku mereka ini sangat populer dan bestseller. Kenapa ya? Omongan-omongan kayak gini
sangat best selling, terutama untuk anak-anak muda yang gerah dengan agama gitu. Ini Bible baru mereka gitu. Richard Dawkins, buku-buku dari Richard Dawkins, terus Daniel Dennett, Sam Harris, dan sebagainya lah ya. Judul-judul buku ini juga sangar sekali. Misalnya, God is not great. Wah. Tuhan tuh nggak hebat-hebat amat gitu ya, nggak besar-besar amat. Gitu. Terus the God delusion. Wah. Gejala sakit jiwa. Apa namanya? Delusi adalah ilusi, tapi ilusi di kalangan orang gila ya. Jadi ini buku dari Richard Dawkins. Ini buku dari Richard Dawkins ya, yang God Delusion itu. Jadi dia bilang kalau sakit jiwa secara individual tuh disebutnya skizofrenia, kalau secara kolektif disebutnya agama. Gitu kan. Ya itu omongan-omongan bombastis yang, tapi ini luar biasa bestseller ya, bestseller. Anak-anak muda yang ateistik juga di Indonesia sangat sekali mendiskusikan ini dengan kusuk gitu kan. Buku-buku ini. Gimana komentar Anda? Tapi ini tren yang menarik ini ya, benar. Jalur materialis ini ya. Ini semua adalah jalur materialis. Materialis yang berdasarkan biologi, mendasarkan dirinya pada biologi. Seru sekali dan apa namanya? Jadi semua itu hanya kinerja, produk kinerja neural system di otak kita. Semua itu akal-akalan neural, ilusi. Tapi mereka bilang gini, terutama misalnya kayak Daniel Dennett, well itu ilusi tapi ada gunanya loh, katanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa juga sih, tetap aja beragama sejauh memang ada gunanya gitu. Itu apa demi kesehatan otak gitu ya. Demi kesehatan otak. Ya nggak apa-apa lah agamanya. Kalau gitu Pak, itu jangan-jangan manusia itu sendiri meragukan eksistensi dirinya sendiri. Iya. Ya. Reaksi paling cepat kita untuk omongan-omongan seperti ini adalah, nah terus klaim-klaim kayak gini nih semua nih yang dilakukan oleh mereka, jangan-jangan itu kan berarti akal-akalan gen mereka juga kan? Akal-akalan neuron mereka sendiri juga gitu. Karena apa ya, pikiran, passion, gairah segala macam itu semua tidak real. Itu cuman kayak pelangi tadi ya, apa sih, nggak real, itu tuh cuman side effect. Fata Morgana, side effect aja dari kinerja sel-sel. Gitu. Jadi di satu sisi jangan anggap serius, kata mereka itu. Harusnya kita juga tidak menganggap serius mereka omongan ini. Hanya kalau baca buku-buku itu memang menghasut loh. Menghasut loh, seru loh. Kalau baca-baca buku itu seru. Saya biasanya baca buku gitu kan kalau pas di kereta atau di pesawat gitu. Itu terpengaruh juga. Wah, gila nih, seru. Karena apalagi istilah-istilahnya ilmiah sekali kan. Wah, ilmiah sekali itu istilah-istilahnya. Dari sudut itu meyakinkan sekali. Saya tidak heran kalau banyak anak muda segala macam itu kepincut ya, benar-benar terperangkap oleh pikiran-pikiran seperti itu.
Karena apa kesannya tuh rasional gitu kan ya. Kesannya rasional dan ada komentar lagi terhadap ini? Sebenarnya ada lawannya. Ini ada lawannya. Nanti. Tapi komentar Anda dulu so. Karena ini paling Itu produk dari satu masyarakat yang liberal itu seperti itu. Saking bebasnya ya ini produk dari satu masyarakat yang liberal. Barangkali. mungkin ya. Iya sih. Iya. Termasuk dalam arti bebas berpikir sih. Kalau Anda ikutin di internet perdebatan diskusi di kalangan anak muda yang ateis ya, Indonesian ateis atau apa, oh seru sekali, seru sekali. Ini benar-benar Bible-nya mereka itu, dengan segala peristilahan teknis dan apa, wah. Dan anak-anak ini merasa pintar sekali gitu kan ya. Celakanya emang seringkali pintar anak-anak itu. Kenapa? Anak-anak yang semangat militan ateis itu biasanya pintar-pintar gitu. Karena mikir, makanya mereka berpikir itu jadi kayak gitu. Dan nggak gampang loh. Ketika mereka melecehkan agama segala macam, nggak terlalu gampang menjawabnya loh. Karena seringkali telak, memang telak gitu. Oke, nah ini memang aneh sebenarnya dan sesudah membaca itu, kalau saya selalu merasa tadinya terpesona sekali, tapi lama-lama dipikir-pikir kok dangkal ya. Nah, gitu ya. Saya ada merasa ini tuh dazzling kalau bahasa Inggrisnya, menyilaukan. Tapi sesudahnya dangkal loh. Masa sih? Misalnya karena kita mesti berhadapan dengan seperti yang diklaimkan oleh kaum spirit non-materialis. Nah ini mesti bertabrakan dengan non-materialis yang celakanya minoritas. Non-materialis atau spiritualis. Ya, Anda harus tahu bahwa ini kelompok minoritas sebenarnya dalam neuroscience ya. Dan selalu dilecehkan sebagai pembela psikologi kampungan ya, ini nih. Ya, folk sex psychology. Psikologi rakyat jelata. Nah, tapi mereka ini menarik sekali loh. Karena mengajukan fakta-fakta juga yang dan menalarkannya dengan bagus. Ada misalnya fakta yang paling sederhana kehidupan sehari-hari. Kan kalau menurut mereka ini berarti proses ini elektrochemical neuron mempengaruhi dan membentuk ini gitu kan ya. Ini membentuk ini. Dalam fakta keseharian kita banyak menyaksikan terbalik loh. Kesadaran kita sebetulnya menentukan proses-proses tubuh kita. Itu banyak fakta yang terbalik seperti itu. Jadi proses terbalik, jadi misalnya antara kesadaran apapun isinya itu kesadarannya, yang menentukan proses-proses biologis. Kasus paling sering kalau dalam masyarakat barat, saya nggak tahu di sini, adalah placebo. Pernah dengar placebo? Apa ini? Obat palsu. Jadi orang ke dokter, wah dok saya sakit ini, ya udah sama dokter kasih pil, ini obatnya sakti, oke. Padahal itu cuma gula atau apa, nggak ada isinya gitu ya. Tapi karena ini, apalagi kalau yang memberikannya ahli gitu, udah percayalah. Dan ini sembuh betulan, kesembuhannya real. Obatnya palsu, gitu kan ya. Lebih karena sugesti dan segala macam itu, placebo. Itu banyak sekali kalau di dunia barat itu, efek-efek placebo. Itu apa artinya? Artinya kan imajinasi, kesadaran sebetulnya mempengaruhi seluruh proses fisik. Terbalik daripada yang mereka klaim. Belum lagi kasus-kasus psikosomatis ya. Orang-orang yang kena stres berat secara psikologis gitu, lama-lama juga rusak tubuhnya kan. Bisa kan? Pencernaannya rusak terus jadi kena mah gitu kan ya. Atau apapun. TBC, jantung, stres, stroke, nah itu kan banyak sekali.
Itu kan bukti kebalikannya dong. Itu terbalik dong. Justru kesadaran ini yang mempengaruhi proses-proses dalam elektrochemical dalam tubuh sebenarnya. Jadi placebo, psikosomatis, dan sebagainya. Yang justru makin banyak dialami orang-orang sekarang. Prosesnya terbalik. Ada persoalan lagi, yaitu ya, oh ini, ya, ada Mario Burga, Michael Newton, siapa lagi ya? Ini masih rada malu-malu, tapi menurut saya kuat gitu loh. Dan menurut saya lebih realistis. Ya ini kelompok minoritas kalau dalam dunia sains karena gimana ya? Ini terlalu hebat ini kelompok ini. Dan kebanyakan menjadi selebriti, jangan salah ini. Oh, dalam arti wah ceramah di mana-mana, udah didengerin. Oh, di televisi dan apa kayak gitu-gitu. Sehingga kalau Anda ke Eropa atau ke Amerika, jangan heran. Mereka ini dihura-hurain sekali gitu. Ya tapi kelompok ini menarik yang non materialis ini. Sebenarnya kok lebih realistis ya. Ya, yang berikutnya misalnya adalah yang biasa disebut sebagai NDE atau OBE, yaitu Near Death Experience. Near Death Experience ya. Atau apa nih OBE? Out of Body Experience. Jadi orang-orang yang mengalami mati suri dan sebagainya itu, yang karena suatu hal, penyebabnya bisa macam-macam, tapi pokoknya mati sebentar. Near death experience, out of body experience. Nah, itu tuh sudah banyak sekali buktinya loh. Itu berlimpah ruah. Karena sistem medis sekarang bisa melahirkan alat-alat yang makin canggih untuk mengawetkan hidup orang. Nah itu orang-orang yang mati sebentar bisa dihidupin lagi gitu, entah karena dioperasi gimana dan seterusnya gitu. Alat-alat resusitasi yang baru. Lebih banyak orang ngalamin seperti itu. Nah yang menarik adalah ketika saat mati sebentar itu, hampir selalu orang-orang itu tidak mati betulan. Dalam arti otaknya sudah mati. Terus jantungnya juga sudah mati, artinya berhenti bekerja. Otaknya berhenti bekerja. Itu entah apa namanya, kesadarannya pokoknya melayang-layang. Dan dia tahu apa yang terjadi. Satu contoh, misalnya seorang penyanyi yang mengalami pembengkakan pembuluh darah di otaknya. Dan dia dalam rangka dioperasi itu mesti dimatikan. Dihentikan, ditaruh di suhu yang sangat dingin, yang sangat rendah. Sedemikian sehingga otaknya berhenti, jantungnya berhenti. Karena hanya dengan cara itu si kepalanya bisa digergaji dan lantas pembuluh darahnya melembek dalam suhu yang begitu rendah. Pembuluh darahnya melembek dan baru bisa dibeset dan dibenerin. Nah dia mengambil resiko seperti itu dan dia bilang oke aja lah, terserah aja. Akhirnya gitu. Nah berhasil operasi itu dan dia sembuh lagi dan dia cerita kok gila juga ya, kepala saya digergaji. Dia bilang gitu. Dan lucu juga, kenapa nggak seluruh rambut saya dicukur gitu sebelum digergaji itu. Cara para ahli bedah ini mencukur juga aneh gitu kan. Kenapa cuma sepotong-sepotong? Loh kamu tahu emang? Loh saya lihat. Gitu loh. Jadi dia melayang-layang, lihat, wah digergaji. Gitu. Pengalaman itu sudah menjadi umum. Salah satu lagi gini, orangnya buta dan dia kena stroke. Nah dia
Suatu kali ketika udah sembuh lagi, ketika udah hidup lagi, si perawat-perawat cari-cari gigi palsu. Di mana tadi gigi palsu orang ini? Terus dia jawab sendiri, itu tadi diambil sama suster ini, tanya deh, itu kalau nggak salah ditaruh di laci apa gitu kan ya, di laci mana gitu kan. Terus cari di laci, oh ada, loh bukannya kamu buta dan bukannya kamu tadi mati? Tahu dari mana? Gue lihat itu gigi palsunya diambil gitu kan sama si perawat anu dan ditaruh di laci itu. Dia lihat. Jadi artinya yang namanya kesadaran itu tidak sepenuhnya tergantung pada kinerja otak. Ketika otak dan jantung berhenti, dia mesti jalan-jalan kemana. Gitu loh. Belum lagi kasus-kasus yang koma lama, ditemukan di situ. Kalau kan orang-orang yang dicintainya, orang yang mencintainya itu suka ngobrol sama yang koma ini kan. Gini loh cerita gini-gini. Itu ketika dia suatu ketika sadar, itu dia nangkep, ternyata dia nangkep loh. Gitu, jadi ada semacam kesadaran aneh bahkan dalam keadaan seperti tidak sadar. Maka di situ sebenarnya pembiusan dan sebagainya itu hanyalah memodifikasi sedikit level-level kesadaran sebenarnya. Tidak mencopot kesadaran. Kesadaran jauh lebih kompleks daripada itu. Nah, itu kan berarti kesadaran itu sesuatu yang sangat misterius. Di sini kesadaran itu ternyata dalam satu sisi independen. Independen terhadap otak. Tidak seperti yang mereka bilang, seakan-akan cuma produk. Itu, tadi mereka bilang itu cuma produk proses-proses elektrokimiawi dari neural system. Ternyata enggak juga. Bahkan ketika tidak bekerja pun masih bisa. Ini lantas juga hal-hal yang dalam psikologi mutakhir sekarang istilahnya disebut sebagai psi. Dalam istilah kita zaman dulu paranormal, gitu kan ya. Jadi bangsanya telepati, telekinesis. Telekinesis tahu kan? Yang menggerakkan dengan hanya dengan pikiran, sendok dipotong, bengkokin segala macam gitu. Telepati, telekinesis segala macam itu tuh buktinya udah terlampau berlimpah ruah gitu untuk diabaikan begitu saja. Itu tuh nggak bisa, kecuali orang yang ngotot aja untuk tidak nganggap itu. Tapi kekuatan ekstrasensorik seperti itu tuh udah nggak bisa disangkal. Karena terlalu banyak buktinya. Apa namanya? Oh, saya ngalamin sendiri. Terus belum lagi orang bisa baca pikiran kita dengan cepat gitu kan ya. Itu kan aneh sekali. Tiba-tiba teman saya, "Bang, lu tuh lagi gini nih sebenarnya kenapa?" Gila dia bisa baca. Itu serem sekali gitu. Kayak transparan gitu. Gimana mungkin gitu. Suatu kali ini lucu. Saya pulang dari suatu peristiwa. Nah, saya tuh tiba-tiba berpikir. Pikiran saya tuh ternyata banyak orang yang lebih mengenal saya daripada saya mengenal mereka ya. Terus saya pikir tiba-tiba BBM saya tutut gitu. Teman saya ngomong, padahal orangnya di Rusia, ngomong, "It's not who you know, but who knows you that count," katanya gitu kan ya. Damn, ini kok pas banget gitu ya. Lagu nggak ada hubungan apa-apa, itu seperti merumuskan apa yang ada di pikiran saya gitu. Saya tuh sebenarnya ini orang yang baca pikiran saya itu. Gimana mungkin? Orang di Rusia dan saya nggak ada kontak apapun sama dia. Gitu. Ya, saya percaya itu betul-betul aneh itu ya. Itu telepati atau apa gitu ya. Nah itu ini juga ini tidak bisa diabaikan, terlalu banyak dan terlalu biasa ya, terlalu lazim. ESP segala macam dia, extrasensoric power. Terlalu banyak. Ini bagaimana mesti dijelaskannya? Kalau semua cuma kinerja neuron, itu kan kayak mekanika, kayak benda gitu. Kok bisa nyambung begitu cepat tanpa proses, tanpa apa? Ayo, itu gimana?
kecepatan pikiran itu mesti dijelaskan sama mereka gimana, ngontaknya gimana. Belum lagi sekarang religious spiritual mystic, RSME. Nah ini dalam neuroscience biasa disebut sebagai RSME ya, yaitu religious, spiritual, and mystical experience. Religious, spiritual, and mystical experiences. RSME. Ya dalam neuroscience banyak sekali singkat-singkat gini ya. Mungkin kepanjangan sih jadi. Nah itu juga gitu. Pengalaman-pengalaman religius, pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman mistikal, itu terlalu sederhana kalau itu hanya dianggap sebagai ilusi dari neuron-neuron ya. Itu terlalu sederhana. Karena apa? Terutama yang ini, terutama yang pengalaman mistik ini. Itu aneh sekali. Biasanya berlangsung begitu cepat. Memang seperti ekstasi ya, orang seperti trans. Seperti trans, dan itu biasanya cuma berapa detik atau berapa menit paling lama. Tapi bagaimana mungkin pengalaman seperti ini hampir selalu mengubah seluruh kiblat hidup seseorang. Jadi ketika misalnya seorang ke Mekah mau pergi haji dan segala macam, tiba-tiba dia merasa dia ngerti seluruh hidup ini apa, gitu kan ya. Ini merasa ketemu misalnya dengan Tuhan atau sedemikian. Itu pendek biasanya. Pengalaman seperti itu, dan pada banyak orang juga tak tersiapkan, tiba-tiba aja entah karena zikir, entah karena apa, akhirnya menclok seperti itu, dan seluruh hidup dia berubah, gitu kan ya. Pengalaman yang begitu pendek mengubah seluruh kiblat hidup dia. Itu tuh terlampau sederhana kalau dianggap sebagai ilusi, karena di bayangan mereka tuh kayak ilusi seperti kalau orang ini narkoba ya. Itu kalau pakai obat-obat tertentu tuh suka berhayal-hayal. Tapi biasanya sesudah itu kan terus hilang lagi efek itu. Misalnya persis kalau orang makan mushroom misalnya gitu ya, terus semuanya jadi lucu gitu kan ya. Setiap gerakan dari Anda, mimik Anda semua lucu sekali gitu kan ya. Tapi pada saat fly, sesudah habis dari itu, ya enggak, nyebelin lagi semuanya gitu kan ya. Tidak ada banyak berubah. Temporary sekali. Nah, pengalaman religius tuh enggak. Pengalaman mistik itu enggak, ada perubahan yang radikal dan mendasar sekali dalam kiblat hidup. Itu harus dijelaskan oleh kaum materialis ini. Apa coba itu? Gitu ya. Dan terutama yang, kalau kita kembali ke sini, orang-orang yang sudah hampir mati itu, kata mereka ini cuma ilusi yang penting untuk survive, supaya hidup terus. Ternyata dalam pengalaman NDI maupun OBI, orang-orang yang merasa sudah sampai ke sono, dalam melayang-layang itu akhirnya ketemu suatu figur atau apa, umumnya sebenarnya nggak pengen pulang lagi. Dalam wawancara banyak itu sebagian besar sebenarnya nggak pengen pulang lagi ke sini, cuman terpaksa. Suruh kamu belum waktunya, kamu balik lagi aja. Dan mereka bisa dengan berat hati balik lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak pengen mereka survive di dunia, itu happy di sono. Nah, itu juga bisa dijelaskan itu apa gitu ya. Karena sebagian besar justru merasa seperti menemukan home. Ketika balik lagi ke sana tuh, oh this is my home. Jadi kemarin tuh cuma ngimpi sebenarnya, gitu ya. Cuman enggak, lu balik lagi, oh udah tawat, gitu. Nah itu juga pengalaman menarik, Sebagian besar, lepas dari orang ini jahat, buruk atau tidak, umumnya merasa menemukan the real home di sana, gitu. Nah itu kemudian ada problem soal hukuman dan segala macam, pertanggungjawaban segala macam, versi agama-agama tuh mesti dianggap sebagaimana gitu. Itu. Karena ada banyak research empiris yang mengenai ini, dan sebagian besar suka gitu. Ketika balik ke sana tuh, ini dia nih, gitu. Jadi ada banyak persoalannya sekitar sini tuh sebetulnya yang jauh lebih dalam daripada yang diklaim oleh mereka ini. Dan ini
pengalaman-pengalaman macam ini juga udah ribuan tahun dan persisten sekali sampai hari ini nggak hilang-hilang gitu loh. Itu hal-hal yang real, jadi harus dijelaskan. Dan saya kira kelompok ini sebetulnya lebih meyakinkan. Kalau untuk saya kelompok ini lebih meyakinkan. Celakanya, omongan-omongan di sekitar ruh, kesadaran, segala macam, sifatnya hanyalah hipotetis. Karena terlalu dalam, kita juga nggak tahu mesti diapain itu gitu. Terlalu dalam. Atau hipotetis atau analogis. Kita hanya bisa menjelaskannya secara analogi. Nah, salah satu yang dihantamkan oleh kelompok ini ke kelompok sini, lucu analoginya. Orang-orang ini nih, neuroscientist ini, meyakini seakan-akan katanya, kalau kita memahami sistem huruf abjad, maka otomatis kita memahami makna wacana sebuah buku. Gitu ya. Itu tuh dua hal yang sama sekali berbeda. Memahami cara kerja neuron, seakan-akan lantas memahami kesadaran itu apa. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita paham abjad Sunda itu, gitu ya, belum tentu kita bisa membaca naskah-naskah purba karena itu soal makna, itu jauh lebih rumit dan lebih menuntut kemampuan yang jauh lebih tinggi. Gitu. Maka memahami neuron terus mau bicara sok tahu mengenai kesadaran itu kok lebay gitu ya untuk mereka. Itu menarik. Baik, saya kira segitu dulu.